Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Ridwan Sori. Di sini saya akan menjelaskan apa itu firewall. Jadi firewall adalah penjaga gerbang keamanan jaringan. Lebih simpelnya ya, kita anggap firewall itu satpam digital yang menjaga jaringan komputer kita, khusus komputer. Pengertiannya apa sih? Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar. Ya layaknya satpam yang menjaga orang masuk ataupun keluar, mengawasi. Diperiksa lah gimana sih kalau satpam di Jakarta tuh pasti dijaganya ketat ya sama di IDN. Beda sama yang di IDN. Orang masuk ya masuk aja naik mobil karena HRD jadi nggak diperiksa. Oke, nggak lucu. Firewall adalah pengertiannya sistem keamanan jaringan. Tadi kan udah ya. Perangkat bisa berupa apa? Perangkat keras, hardware maupun perangkat lunak, software. Ini software nih yang bisa disentuh layar. Yang bisa disentuh itu hardware. Kalau software tuh perangkat kayak Shopee atau online shop, website. Nah, itu yang nggak bisa kita sentuh. Kebalikan dari hardware. Fungsi utamanya apa sih? Fungsi utamanya pertama, fungsi utama firewall menyaring lalu lintas data. Apa sih? Menentukan data mana yang boleh lewat. Seperti itu. Jadi satpam kan nggak mungkin ketika sedang satpam ya di dunia nyata meriksa nih ada yang aktivitas yang mencurigakan, nggak mungkin diizinkan masuk, pasti dilarang karena ya untuk mengawasi orang-orang yang masuk. Jadi kalau misalnya mencurigakan ya udah nggak boleh masuk, disaring gitu ya bahasa digitalnya. Ya gitulah kita pahaminya. Lanjut, mencegah akses ilegal. Gitu fungsi utamanya, melindungi jaringan dari pengguna tidak sah, melindungi dari serangan seperti apa? Hacker, malware atau antivirus. Keempat apa? Mencatat aktivitas jaringan, logging. Cara kerjanya apa? Firewall bekerja dengan aturan alias rules. Setiap data yang lewat diperiksa dulu nih. Jika sesuai aturan, diizinkan masuk. Kalau jika mencurigakan, diblokir. Kalau satpam ya, ada misalnya mobil. Diperiksa tuh sama anjing, sama alat nih, mendeteksi apakah ada barang-barang mencurigakan, narkoba, minuman keras. Ketemu. Berarti nggak boleh lewat, diblokir lah bahasanya ya. Kalau misalkan aman, diperiksa bersih, nggak ada yang mencurigakan, nggak bawa minuman keras, nggak bawa bom, nggak bawa racun, diizinkan masuk. Gitu. Kalau firewall contohnya itu, contoh dari firewallnya itu akses ke situs berbahaya, maka diblokir. Kalau akses ke Google diizinkan, ya kita udah tahu lah Google gimana sih, pasti nggak mungkin yang megang HP, laptop nggak tahu namanya Google, nggak mungkin. Firewall ada jenis-jenisnya loh. Apa sih? Pertama, jenisnya packet filtering firewall, menyaring data berdasarkan IP, port, dan protokol. Kedua, proxy firewall. Proxy bertindak sebagai perantara antara pengguna dan internet. Itu berarti kalau ini apa sih? Produksi distributor ya. Distributor menyebarkan ya. Lanjut. Ketiga, stateful inspection firewall, mengecek isi data sekaligus status koneksi. Keempat,
Next Generation Firewall atau NGFW lebih canggih, bisa mendeteksi serangan modern dan malware. Kelebihan firewall apa sih? Ini kelebihannya. Pertama, meningkatkan keamanan jaringan. Kedua, bisa membatasi akses pengguna. Ketiga, membantu mencegah kebocoran data. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Ini dia kekurangannya. Tidak bisa mencegah serangan dari dalam jaringan. Kedua, tidak melindungi dari serangan lewat USB dan flash disk. Nggak bisa tuh colok ke laptop, ternyata ada racun. Serangannya dari USB, misalnya udah ditaruh racun, apa sih namanya? Serangan di racun gitu, di flash disk, masuk laptop, situ ternyata ngerusak, ngedata, nih ngehack laptop, tiba-tiba, udah tuh nggak bisa. Itu keterbatasnya, tidak melindungi dari serangan lewat USB atau flash disk, gitu. Ketiga, harus terus diupdate agar tetap efektif. Kayak aplikasi aja ya, TikTok gitu atau yang lain, diupdate agar fitur barunya ada gitu. jadi kalau diupdate tuh kan perlu namanya kuota ya. Kalau aplikasi ya, TikTok, apa lagi yang pernah tuh, ChatGPT, terus game, betul game. Waktu itu pernah game tuh perlu diupdate. Saya tuh main game CR, Clash Royale, asik. Gamers aku nih. Clash Royale. Gitu. Waktu nyampe ke berapa ya? Ketiga. Harus diupdate. Karena itu udah lama gak dimainin. Jadi ceritanya dari sepulang pondok megang HP tuh, cobalah refreshing. Kita buka tuh HP, main game bentar. Ternyata harus diupdate. Itu nggak ada wifi lagi. Udahlah, diupdate karena mau main, mau main game ya. Gitu, ya ibarat gitu ya kalau firewall tuh keterbatasannya. Kemudian contoh penggunanya apa sih Mas Rido? Nih, contohnya firewall penggunanya apa sih? Pertama, di rumah ialah memblokir situs berbahaya. Gitu penggunanya. Jadi ibarat kalau di rumah tuh apa ya? Ganti. Lanjut, kampus atau sekolah membatasi akses ke media sosial atau game. Oh, ini kalau di rumah nih, baru tengah. Kalau di rumah misalnya kita nih menggunakan firewall di rumah, pengen membuka situs yang di luar, diblokir karena situs ini berbahaya. Ya penjagaannya firewall tuh kalau di rumah. Kalau di kampus apa? Kampus atau sekolah membatasi akses ke media sosial atau game. Jadi pernah waktu itu ulangan tuh di pondok pakai Jirek, bukan laptop, tapi pakai Jirek. Waktu ngerjain latihan gak bisa buka Google, terbatas. Atau YouTube lah, contohnya YouTube lah paling gampang. Google habis YouTube nggak bisa, terbatas. Jago nih Ustadz nih, berarti dia tuh pakai perangkat firewall membatasi. Ya gitu kan. Kalau misalkan contoh selanjutnya perusahaan itu melindungi server dan data dari hacker. Namanya perusahaan nggak mungkin dong penghasilan alias income-nya tuh 1 juta 2 juta. Pasti ada aja yang jahil pengen ngambil, ngerampok ke perusahaan itu.
pasti perusahaan pakai firewall. Penjagaan melindungi di server-server atau hack yang tengil, pengen ngambil duit alias ngerampok gitu. Kita simpulkan, jadi firewall adalah tameng pertama untuk menjaga keamanan jaringan. Tapi tidak menjamin 100% aman. Tapi sangat penting untuk digunakan. Dengan firewall, jaringan lebih aman, terkontrol dan terlindungi. Jadi seperti itu. Singkatnya ya semoga kalian para penonton ini bisa memahami step by step apa yang saya ucapkan. Bila ada salah kata ataupun pengucapannya atau penjelasan saya salah, mohon di komentar ya di bawah nih. Jangan lupa like nih di bawah dan subscribe. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.